Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Iya, terima kasih Akbar. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dewi. Dewi kenapa Dewi? Sakit. Terus siapa lagi? Oh iya, Ande ya. Ande apa alasannya Ande? Jangan. Berarti Alpa ya? Nggak ada. Berarti cuma 2 orang ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. SMP Negeri 2 Mempailir. Ketua bersih, tertib, unggul, aman, harmoni. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini kita akan masuk pada materi spesialisasi sel. Kalau minggu kemarin kita udah masuk tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita lanjut nih tentang materi spesialisasi sel. Nah, model pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran discovery learning, di mana nanti kalian akan menemukan sebuah masalah yang nantinya akan kalian pecahkan sendiri masalah tersebut. Oke, siap? Ya. Siap? Oke. Baik, bentar ya. Sebelum mulainya, Ibu ada video, tolong perhatikan videonya. 2 video ini silakan nanti diperhatikan. Ini adalah gambar dari sel mata. Di dalamnya ada pembuluh-pembuluh darah. Oke, satu lagi ya. Yang paling atas namanya epidermis. Seperti inilah bentuk sel epidermis. Jumlah mereka sangatlah banyak, bisa mencapai jutaan sel. Video tadi, mengapa sel-sel di mata itu berbeda dengan sel-sel yang ada di kulit? Yuk, kenapa? Ini berkaitan dengan misalnya kalau mata tuh untuk apa, terus kulit tuh untuk apa. Nah, kayak gitu. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan apa yuk? Dengan fungsinya. Nah, nanti salah satunya yang akan kita pelajari di sini adalah kenapa sih sel itu bentuknya beda-beda. Nah, antara yang satu dengan yang lain. Terus kenapa fungsinya seperti ini? Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Nah, gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar sel dan spesialisasi sel. Kemudian menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi sel, memahami organisasi kehidupan dari tingkat sel hingga organisme, kemudian mengamati hasil analisis dalam bentuk yang informatif. Oke, kayaknya enggak semangat nih ya. Coba, sekarang kita senam otak dulu. Nah, coba senam otak. Sekarang perhatikan Ibu, nanti ada beberapa gerakan yang akan Ibu praktekkan, lalu kalian ikuti, oke? Oke? Oke. Yang pertama, ada gerakan seperti ini. Nah, terus yang kedua seperti ini. Oke? Yang ketiga. Oke? Dan yang keempat gini aja. Oke, yang kelimanya gini. Oke? Oke, siap? Oke, terus 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Terus yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk.
Ada yang tahu apa fungsi dari gerakan-gerakan tadi? Benar, benar sekali Kak. Melatih otak. Otak apa nih Kak? Otak apa ya Kak? Otak kanan dan otak kiri. Jadi keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Oke, tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membagi kelompok. Kelompok ini berdasarkan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Sebelum mulai kerja kelompoknya, Ibu pengen tahu apa nih yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang perbedaan sel-sel yang udah kita perhatikan tadi. Nanti silakan kalian tuliskan jawabannya di lembar sticky note ini. Oke? Boleh. Yuk, silakan. Boleh. Oke, udah. Silakan tempel di depan, Kak. Ya. Satu, dua, tiga. Tiga kelompok lagi. Oh, terbalik. Ini aja, Kak. Bang. Minta kelompok 6. Coba kelompok 6. Banyak kelompok 6. Ayo silakan perwakilan kelompok 6. Di dalam. Oke. Kasih, Bang. Apakah semua makhluk hidup memiliki spesialisasi? Kami ingin mengetahui semua set tentang. Oh, ternyata dari 6 kelompok ini ternyata berbeda-beda nih apa yang ingin diketahui. Ada yang ingin ketahui apa bedanya sel-sel satu dengan sel lainnya. Terus ada enggak spesialisasi selnya, apa fungsinya, dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana spesialisasi sel yang berhubungan dengan fungsi dari bentuk-bentuk sel tersebut. Hal ini kita akan belajar di 2 tempat. Yang pertama di dalam kelas, dan yang kedua belajarnya di luar kelas. Tapi objek. Oh ya, sebentar. Ibu bagikan dulu ya KPD-nya. Ini ya. Pegang. Oke. Oke. Nanti di lapangan nanti silahkan kalian mengamati objek. Minimal tuh ada 3 objek. 3 objek. Misalnya nih, oh saya mau ngamati daun. Maka daun yang mau diamati itu difoto. Foto bentuknya aja daunnya. Bagian daunnya saja. Kemudian, saya mau ngamati akar. Oke, bagian akarnya dipoto ya. Kemudian, misalnya ketika kalian di luar, tiba-tiba ada belalang, ketemu belalang. Atau ketemu burung yang lagi terbang misalkan. Silakan dipoto. Nah, paham tugasnya? Paham. Oke. Setelah itu, nanti kalian isi tabelnya yang ada di sini. Misalnya organ apa yang kalian amati. Kemudian dari tabel ini nanti dituangkan dalam bentuk boleh peta konsep, boleh mind map, boleh poster, terserah ya. Mau di Canva, mau di Google Slide, atau misalnya Bu, saya nggak ngerti nih aplikasi Canva, nggak ngerti nih Google Slide, tapi saya maunya yang manual aja Bu, pakai kertas, boleh ya. Nanti Ibu sediakan kertas di sini. Nanti silahkan minta ke depan. Oke, paham nih tugasnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan ke lapangan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup, 15 menit. Tapi dengan catatan, tidak boleh bergurau, tidak boleh bermain-main dengan kawan. Fokus dengan pembelajaran, oke? Siap? Hah? Misalnya Misalnya bentuk selnya apa? Pipih ke boleh cari di Google, Bang.
Boleh. Bentuk sel daun apa gitu. Misalnya boleh. Ada nyamuk, ketemu nyamuk misalnya. Ini banyak nyamuk tuh. Tuh. Ya. Oke. Semut, boleh semut. Semut. Apa tuh? Oh iya betul. Di zoom kak. Betul kak, betul. Betul. Balik kelas tuh. Benar. Benar. Oh iya betul. Dapat enggak binatangnya? Ya, apa? Binatang. Cari yang gampang-gampang aja. Boleh. Ayo, sana. Kak, ya boleh. Belalang tapi musim hujan. Nanti nulisnya lah betul. Ayo. Dalam bentuk tabel atau mind map untuk disajikan data yang sudah kalian dapati. Ada yang perlu kertas nak? Ada? Ya? Diisi kak. Boleh searching di Google boleh. Hewannya apa? Misalnya serangga, berarti serangga. Serangga yang mau diamati apa misalnya? Bentuknya apa? Ciri-ciri kertas? Ada enggak? Enggak. Oh, berarti hebat nih, digital semua nih. Keren. Yuk, silakan. Ada yang bikin peta konsepnya, ada yang ngejawab soal ini. Nah, gitu. Jadi kerjakan, kan 2 HP tadi. Silakan. Jadi biar cepat. Buka aplikasi. Kamu mau pakai Canva atau pakai manual? Kalau manualnya gimana? Pakai itu, pakai kertas. Gambar aja. Nah, yang pakai aplikasi, misalnya pakai Canva, nanti foto yang udah kalian dapat itu masukkan ke Canva. Ya? Iya, buat foto. Yang ini jenis sel yang berperan kan? Yang ini daun, berarti jenis sel yang berperan pada daun. Nah, gitu. Apa gitu? Jenis sel yang berperan pada daun. Nanti kalau pada akar berarti jenis sel yang berperan pada akar. Tuh. Silakan. Kan ya? Iya, terserah mau model posternya kayak gimana. Yang kira-kira ada banyak, bisa muat gambar, bisa muat tulisan. Ini pakai ID belajar? Bukan. Akun biasa. Enggak dikasih ya? Oke. Ini slide, bukan. Tulis aja poster. Nah, poster. Nanti kan dia, nih. Nah, nanti diambil. Nah, ini boleh. Nanti tempelkan gambar. Terserah ya. Misalnya ini nih akar kan. Ciri-ciri akar tuh. Boleh. Nanti ini kalau yang jenis sel yang berperan tuh, misalnya jenis sel yang berperan pada akar. Ya. Ini kelompok berapa nih? Adakah?
Tas ngomong. Oke. Udah. Apa ini? Cara apa? Apa hubungan antara gini jak bang, gak usah pakai ini, pakai Google jak. Oke. Langsung foto bang. Nah, ini foto tulisan ini. Kamera. Ini udah betul. Ini lah. Tak, dia cepat. Mau diajarkan yang cepat. Nah, apa tuh? Buka kamera. Nah, gini tegak. Ambil satu tulisan kedua. Ini aja lah satu tulisannya. Oh, Ambilnya semua, dapat semua bang. Nah, tekan tengah. Copy tulisannya tuh. Tadi copy. liu. Itu coba tuh. Nah tuh. Nah ini nih. Oh iya. Terima kasih, yuk. Nah dikit aja yang ringkas. Atau transkripsi. Nih misalnya. Oh iya. Tuh. Tadi tulis. Apanya? Yang Oh. iya. Nah. Tinggal diganti jeruk. Daun jeruk. Nah ini bentuk suatu. Misalnya bentuk daun jeruk seringkali disesuaikan dengan mendukung. Nih gitu aja jawabannya udah. Gak usah panjang-panjang. Yuk. Iya kak. Tapi dia sakit. Kok ibu tadi lupa ya? Biasanya kita tuh tepuk apa? Tepuk semangat, tepuk hebat, tepuk sukses. Lupa ibu. Jadi blank ibu. Tepuk sukses. Gimana itu maksudnya? Lihat itu ada cinta. Oh iya. Ada doa. Ada karya. Hah? Udah kah? Udah kan kayaknya udah selesai. Kirim ke grup ya? Diunduh. Unduh lo. Unduh dalam bentuk gambar aja. Kirim ya ke ibu lihat. Ada yang udah jadi ya? Kelompok berapa tuh? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kirim di grup aja. Kelompok 5. Yuk 5 yuk. Kelompok 5 yang mana tadi kelompok 5 ya? Yang ini ya? Ini kan? Yang mana? Ini kan? Ini. Sorry. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kenalkan, nama saya Kak Haji Abdul Hadi. Kelani. Saya Albert. Serangga, bentuk atau ciri-ciri fisik memiliki tubuh yang terbagi menjadi tiga bagian. Warna merah, fungsi utama objek, membantu menyerbukan tanaman dengan membawakan serbuk sari. Prediksi jenis sel yang berperan kromatofor dan karotenol. Bentuk atau ciri-ciri fisik akar, tidak memiliki daun atau ranting dan biasanya berwarna coklat. Fungsi utama objek, untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Prediksi jenis sel yang berperan: epidermis, rambut akar, konteks, endodermis, versikel. Daun, objek,
Bentuk atau ciri-ciri fisik berwarna hijau memanjang. Fungsi utama objek untuk melakukan fotosintesis, prediksi jenis sel yang berperan, sel epidermis, sel mesofil, sel pengangkut, dan sel penjaga. Dekatkan. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi daun dan fungsi akar? Fungsi utama akar untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke, gimana kelompok 2? Setuju? Setuju. Iya. Setuju ya? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk atau ciri-ciri daun jeruk limau. Bentuk atau ciri-ciri fisik berbentuk bulat, telur atau elif dengan ujung yang tumpul. Daun mangga. Bentuk atau ciri fisik lonjong panjang dengan ujung runcing. Fungsi utama objek untuk Misalnya nih, sama enggak kalau antara daun fotosintesis, mangga prediksi dengan jenis daun sel yang lain? berperan, Stona anomycetus. Apa perbedaan daun jeruk limau dengan daun atau pohon mangga? Daun mangga lonjong memanjang dengan ujung runcing. Daun jeruk berbentuk bulat, telur atau elips dengan ujung yang tumpul. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari presentasi teman-temannya tadi, dari data-data yang udah didapatkan, menurut kalian apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Coba kaitkan dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, yang ini. Nah, yang pertama, kalian bisa nggak memahami konsep dasar dan spesialisasi sel? Nah, sekarang ibu tanya, konsep dasar sel itu apa? Yuk. Sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu, semuanya. Oke. Kemudian yang kedua, hubungan antara bentuk dan fungsi sel. Siapa yang mau jawab? Ya, Sepa. Ya.